Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robiul Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, konten kali ini saya akan membahas bagaimana cara PDKT dengan dosen pembimbing skripsi kamu. Nah, bagi kamu yang sedang mau mengerjakan skripsi, mungkin video ini akan bermanfaat buat kamu. Yuk, silahkan ditonton videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman semua, pada konten kali ini seperti yang dijelaskan di video awal, saya akan coba berbagi pengalaman dan itu menurut saya ya, jadi nggak seluruhan dosen bilangnya seperti yang saya akan jelaskan, yaitu gimana sih PDKT dengan dosen pembimbing. Jadi PDKT-nya ini yang dalam bentuk positif ya, bukan untuk ngegebet si dosennya, tapi dalam mengerjakan skripsi. Nah, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah say hello. Misalnya kalau di kampus-kampus biasanya setelah dibagi atau setelah memilih dosen pembimbing, kalian langsung say hello aja sama dosen pembimbingnya. Kalau di fakultas kami, di Universitas Bandar Lampung, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer, itu dosen pembimbing itu sudah dibagi ketika saat dosen pembimbing akademik gitu, ketika jadwalnya atau list daftar dosennya sudah jadi di dosen akademik. Nah, kalian pertama kali ya say hello aja, Pak, saya namanya Robi, saya merupakan mahasiswa bimbingan Bapak, minta tolong dibantu ya, karena dosen itu manusia teman-teman, lebih senang dihargai, jadi sangat senang dihargai. Tidak salahnya kalian pertama kali sudah tahu dosen pembimbingnya siapa, silahkan say hello. Yang kedua, kalian silahkan buat jadwal rutin dengan dosen pembimbingnya untuk berkomunikasi. Biasanya dosen pembimbing memiliki jadwal-jadwal tertentu. Apakah satu hari dalam seminggu, atau 2 kali dalam seminggu, atau 3 kali dalam seminggu. Nah, kalian mulai mengajak dosennya, Pak, kita bisa bimbingan hari apa saja ya. Kalau seperti itu, dosen pembimbingnya jadi senang teman-teman bahwa kalian aktif mau bimbingan, berarti kelihatan bahwa kalian mau mengerjakan skripsi dengan cepat dan baik. Lalu yang selanjutnya adalah pahami karakteristik dosen pembimbing kamu. Sekali lagi, itu karakteristik itu penting, kalian harus memahami, oh Pak Robi ini seperti apa sih, atau dosen-dosen yang lain seperti apa. Itu sangat penting ketika kalian mau mengikat emosional kamu dengan dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya dosen pembimbing kamu mukanya muram, oh ini lagi ini, kayaknya saya tahan dulu deh atau pending dulu untuk bimbingan. Jadi pahami karakteristik dari dosen pembimbing kamu, bukan hanya cari gebetan, tapi juga memahami karakteristik dosen pembimbing kamu. Kemudian selanjutnya sekali mungkin menanyakan kabar. Jadi komunikasinya bukan hanya skripsi, tapi secara personal menanyakan kabar. Apalagi dosen pembimbing kamu orang yang sudah tua atau udah sepuh, ketika ditanya, gimana kabarnya Pak, Bu, sehat? Oh sehat. Dan kalian bukan tujuannya untuk mengerjakan atau tentang membahas skripsi. Hal-hal yang kecil seperti itu, sekali lagi dosen adalah manusia teman-teman. Jadi hal seperti itu aja dosen udah senang. Jadi nanti ketika di kantor ataupun di kampus, oh si Ani atau si Anu itu yang nanya-nanyain kabar saya mana ya, itu jadi rasa terikatnya itu akan sangat tinggi. Kemudian selanjutnya selalu datang ketika jadwal sudah dibuat pada saat bimbingan. Jadi ketika kalian sudah sepakat membuat jadwal bimbingan itu seminggu 2 kali, apapun hal yang kalian hadapi, kalian harus datang teman-teman. Karena kalau misalnya kalian nggak datang, itu akan membuat kecewa dosen pembimbing kamu. Bahkan nanti dia jadi ilfeel. Kalau udah jadi ilfeel, itu udah agak berat kalian mau mengambil hatinya lagi dan mengulang lagi dari tahap awal yang saya jelaskan saat ini gitu. Kemudian yang paling dibenci sama dosen pembimbing teman-teman itu hilang ketika bimbingan. Pada saat waktu bimbingan kalian hilang, tapi ketika tahu jadwal mau sidang skripsi kalian muncul dan langsung menyuruh atau meminta dosen pembimbingnya ACC. Itu yang sangat tidak baik sekali teman-teman. Jadi itu yang membuat dosen pembimbingnya ilfeel. Harapan saya di poin-poin sebelumnya bahwa kalau ada waktu bimbingan, silahkan kalian bimbingan apapun hasilnya. Selanjutnya adalah
Kalian harus selalu dengarkan pendapat dosen pembimbing kamu. Jadi kalau misalnya dalam diskusi, kalian dengarin aja dulu, kalian catat. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak baik atau tidak betul, kalian bisa cari referensinya. Bahkan ada dosen yang memang sengaja, oh pendapatnya ini sebenarnya disalahin, biar kamu memahami. Kalian cari datanya, kalian cari faktanya, kemudian saat bimbingan lagi, temui dosennya, kemudian Pak ini kayaknya salah. Nah itu dosen pembimbingnya lebih senang beradu argumen secara ilmiah. Kemudian apabila ada revisi saat bimbingan, kalau bisa teman-teman cepat merevisinya. Minggu ini revisi, minggu besoknya kalian sudah bertemu lagi untuk bimbingan lagi. Itu sangat disenangi sama dosen pembimbing. Walaupun jarak waktunya nggak selalu cepat teman-teman. Itu disesuaikan aja sesuai dengan besar kecilnya revisi kamu. Selanjutnya adalah tunjukkan diri kamu kepada dosen pembimbing bahwa kamu ini orang yang bertekad kuat serta pekerja keras dalam hal mengerjakan skripsi ya. Poinnya itu, dalam hal mengerjakan skripsi. Ada revisi, datang lagi. Ada revisi, bimbingan lagi. Ada yang tidak tahu, membaca. Ada yang membingungkan, silahkan tanya. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang bertekad keras untuk lulus skripsi dan juga pekerja keras. Kalau kamu memiliki sifat seperti itu, pasti dosen pembimbing kamu akan senang dengan kamu. Selanjutnya yang paling penting lagi teman-teman, tadi saya suruh komunikasi, tapi hindari komunikasi di waktu jam istirahat. Misalnya saat waktu makan, sholat, ataupun sampai malam hari. Kadang mahasiswa banyak dari kita juga ngerjain skripsi malam-malam. Pas mentok langsung WA dosen pembimbingnya, Pak ini saya nggak bisa ya. Padahal dosen pembimbingnya baru aja mau tidur gitu ya, baru mau istirahat. Nah itu kalian hindari waktu-waktu hal tersebut. Kalian catat apa yang kalian mau tanyakan pada waktu bimbingan atau pada saat komunikasi yang memang jam kerja, itu kalian bisa tanyakan. Kalian catat aja di kertas, makanya nanti bawa kertas ataupun bawa note yang ada di HP-nya, silakan dicatat gitu. Jangan langsung ganggu selesai jam 1 malam di WA. Ya nggak dibales nanti sama dosen pembimbingnya. Selanjutnya, selalu tersenyum dengan dosen pembimbing. Pada saat bertemu, ucapkan salam, kasih senyuman. Buat diri kalian ini memang siap untuk menghadapi skripsi. Jangan kucel-kucel amat, baju nggak disetrika, muka kucel, masih ada beleknya mungkin atau yang lainnya. Jadi persiapkan diri Anda ketemu dosen pembimbing. Karena ketika ada aura positif dari mahasiswa, itu akan menyebar juga ke aura positifnya dosen. Nggak kebayang ketika dosen ngeliat, oh kamu masih mata merah, kemudian nggak mandi dan lain-lain. Dosennya pun jadi ilfeel teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, bagaimana cara PDKT sama dosen pembimbing kamu untuk mengerjakan skripsi itu sama seperti kamu mendekati seseorang yang kamu cintai gitu ya. Jadi kamu sayangi, sama seperti itu, tetapi ada sedikit metode-metode yang berbeda. Mungkin itu saja teman-teman tentang pengalaman saya. Sekali lagi ini subjektif banget, gimana sih cara PDKT dengan dosen pembimbing skripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya biar kita bisa komunikasi di sana di Robi Yulendra. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.